Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Kemudian kita bisa melanjutkan pembelajaran pada bab yang ketiga ya. Pada pertemuan sebelumnya, pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang akidah, yaitu beriman kepada Allah, mengenal Allah, baik itu melalui ciptaannya, melalui kitab sucinya, atau melalui asmaul husnanya. Nah, pada bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang akhlak atau perilaku ya. Untuk lebih lengkapnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran pada bab yang ketiga ini, supaya kita bisa menentukan target-target apa yang akan kita capai pada pembelajaran di bab yang ketiga ini. Lalu apa saja tujuan pembelajaran pada bab 3 ini? Mari kita simak video yang berikut ini. Ya, apabila pada pembelajaran sebelumnya di bab yang kedua kita sudah membahas tentang akidah, maka pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar tentang akhlak ya. Judul besar pada bab yang ketiga ini adalah Aku Menjadi Anak yang Soleh. Anak yang soleh sendiri adalah anak yang memiliki akhlak atau perilaku yang baik atau perilaku yang terpuji. Ya, tujuan pembelajaran pada bab yang ketiga ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran itu sendiri agar kita bisa mendapatkan target atau menentukan target apa saja yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Ya, yang pertama dari kompetensi dasar 3.9, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.10, setelah mengikuti pembelajaran siswa mampu memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.11, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 4.9, yaitu berkaitan dengan praktik, yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat mencontohkan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 4.10, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat mencontohkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 4.11, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, itu tadi tujuan dari pembelajaran pada bab yang ketiga ini sesuai dengan kurikulum K13. Ya, setelah menyimak video tentang tujuan pembelajaran tadi, kita bisa memetik sebuah kesimpulan bahwasanya yang akan kita pelajari pada bab yang ketiga ini adalah berkaitan dengan akhlak ya. Adapun penjelasan tentang akhlak kita akan bahas lebih detail pada video yang berikut ini. Ya, pembelajaran akhlak. Pembelajaran akhlak ini adalah pembelajaran yang sangat penting karena ini berkaitan dengan perilaku manusia. Secara bahasa sendiri, akhlak itu berasal dari kata khuluk, yang artinya adalah peringkai atau perilaku manusia. Dan perilaku ini bisa berupa ucapan ataupun bisa berupa perbuatan. Adapun perilaku atau perbuatan ini bisa diarahkan kepada siapa saja ya. Yang pertama yaitu perilaku kita kepada Allah. Ini contohnya pada saat kita beribadah. Beribadah itu bagaimana perilaku kita, bagaimana niat kita, tulus atau tidak. Kemudian yang kedua, perilaku itu bisa diarahkan kepada diri sendiri. Ya, mungkin kita pernah mendengar istilah jujur kepada diri sendiri atau membohongi diri sendiri, yaitu perilaku kepada diri kita sendiri yang berkaitan dengan diri kita. Dan yang terakhir
akhlak atau perilaku itu bisa diarahkan kepada orang lain. Ini yang paling umum, perilaku itu diarahkan kepada orang lain, baik itu kepada orang tua atau kepada teman kita, kepada tetangga, kepada guru kita. Ya, mengapa pembelajaran akhlak ini penting? Sekali lagi, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, sejatinya atau sesungguhnya manusia itu mengalami yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menentukan ujian ini, seperti contoh sholat. Sholat itu apabila kita laksanakan, paling lama sekali sholat itu berapa menit. Kita bisa hitung sendiri. Kemudian dikalikan yang fardu 5. Yang sunnah ada, mungkin kita laksanakan duha dan juga tahajud. Apabila dijumlahkan jumlah menitnya, jumlah itu jika dibandingkan dengan 24 jam yang kita bangun itu, kita bangun selama berapa jam itu, maka ibadah itu tidak lebih banyak dari perilaku. Sedangkan kalau yang namanya ujian itu setiap hari kita diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, itu lebih banyak atau lebih dominan itu adalah perilaku ini. Ya, kita hidup di rumah saja, pasti kita interaksi berhubungan dengan orang tua kita. Ketika kita main keluar, kita berhubungan atau kita bersinggungan, ya, kita berhubungan berinteraksi dengan teman kita. Semuanya itu adalah perilaku. Bagaimana cara kita ngomong kepada orang tua kita, bagaimana cara kita berperilaku kepada teman kita, itu semuanya akhlak. Dan semuanya itu bisa dinilai baik dan buruk. Karena akhlak, namanya akhlak atau perilaku itu ya hanya ada dua. Kalau itu bukan perilaku yang baik, ya berarti itu perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk. Maka dari itu mempelajari akhlak itu sangat penting tujuannya, karena ini yang akan mendominasi nantinya di buku catatan amal perbuatan kita, ya. Di yaumil kiamah nanti kan akan ditimbang itu amal perbuatan kita, mana yang terpuji, mana yang tercela. Kemudian nantinya akan ditimbang, kalau berat yang amal terpujinya maka akan masuk ke surga, apabila berat amal buruknya maka akan masuk ke neraka. Maka jangan remehkan tentang pembelajaran akhlak ini, perhatikan betul-betul, kemudian laksanakan. Karena tujuan dari akhlak ini bukan hanya nilai rapot saja, melainkan adalah tujuan dari pembelajaran akhlak yaitu perubahan sikap perilaku kita, ya. Dalam pembelajaran bab 3 ini ada 3 perbuatan atau 3 perilaku yang akan kita bahas, yaitu dari perilaku jujur, perilaku amanah, dan juga perilaku taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, kita akan bahas lebih detail apa itu yang dimaksud dengan jujur, apa yang dimaksud dengan amanah, kemudian apa contoh perilaku taat dan patuh kepada orang tua itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang akhlak dan juga materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di bab yang ketiga, dari mulai perilaku jujur, amanah, kemudian hormat atau taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, adapun tadi tujuan pembelajarannya itu adalah perilaku. Jadi sebenarnya pembelajaran akhlak itu yang paling penting atau output yang paling penting itu adalah adanya perubahan perilaku pada diri kita. Kalau cuma menyebutkan arti jujur itu apa, kemudian arti amanah apa, ya jujur itu baik apa buruk itu mudah, tapi mempraktekkan ke dalam perilaku kita sehari-hari itu yang susah. Dan tujuan dari pembelajaran ini bukan hanya sebatas nilai rapot, bukan hanya sebatas nilai dunia, tapi adalah nilai akhirat yang nantinya yang akan menilai adalah Allah sendiri.
Ya, maka dari itu sekali lagi sebelum Pak Imam tutup, Pak Imam sampaikan akhlak itu adalah perilaku. Kemudian praktekkanlah perilaku sehari-hari yang baik, perilaku-perilaku yang terpuji, agar pembelajaran akhlak ini bisa berhasil. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas lebih detail apa itu perilaku jujur, amanah, dan taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk sekarang Pak Imam cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.